Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini adalah sebuah fakta dan juga sebuah kerinduan untuk kita orang Kristen semakin berdoa supaya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran akan segera mencari dan menemukan kebenaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bukan hanya orang Kristen saja yang sudah menyukai lagu-lagu rohani, menyukai Alkitab, bahkan mengkhotbahkan, menceramahkan Alkitab, tapi juga para ustadz, para mualaf sudah doyan sibuk membahas Alkitab di ceramah mereka. Nah, kali ini teman-teman, mungkin dalam bulan-bulan belakangan ini setidaknya ada beberapa video yang begitu viral dan cukup memanas, dan bahkan ada banyak rekan-rekan para polemikus muslim juga memanas karena ada banyak di antara mereka membuat sesuatu hal yang tidak lazim buat mereka dengan berbagai macam argumen dan alasan. Nah, mari kita lihat video teman-teman. Ada tiga menurut saya yang akan membuat kita di banyak video ya. Tiga ini dalam bulan-bulan akhir ini semakin banyak yang menyukai tentang lagu rohani, menyanyikan firman Tuhan. Itu kita perlu doakan supaya mereka diterangi oleh firman Tuhan dan mereka melihat terang Kristus. Ini dia videonya. Doa awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Hafizu Shalom alaihim, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri, ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri, karena ini satu syuro ya, yang atas, yang bawah. Ayo kita menyanyi supaya tahu. Hafizu Shalom ya. Hafizu Shalom alaihim, Hafizu Shalom alaihim, Hafizu Shalom alaihim, Hafizu Shalom, Shalom, Shalom alaihim, Hafizu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hafizu Shalom alaihim, Hafizu Shalom alaihim, Hafizu Shalom alaihim, Hafizu Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Haleluya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, ya. Wajar kalau Saifuddin Ibrahim itu bisa rusak ya, mentalnya itu ya. Karena memang pesantren Ma'had Zaitun ini memang sudah aneh-aneh ya. Nah, kita lihat ini pendeta di dalam masjid, ya kan, berdoa secara secara mohon maaf keyakinan mereka. Nah, pertanyaannya, dibenarkan tidak? Benarkan tidak? Memang ada riwayat yang katanya Nabi SAW itu membolehkan orang melakukan kebaktian, tapi nanti itu akan saya jelaskan. Ada satu ustadz yang menerangkan itu dengan bagus ya, tentang posisi hadisnya, riwayatnya, dan kesimpulannya. Tapi coba kita lihat ini pendeta ya, kalau nggak salah ini dari gereja Philadelphia ya, yang letaknya itu di Bekasi ya, datang di sini diundang. Mereka itu berdoa menurut keyakinan mereka, dan di dalam masjid pula. Ini masjid mungkin prosesnya ketika belum jadi ya. Coba kita dengerin ya. Kita dengerin lengkap saja. Ini dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada. Bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik di Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan, dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hari yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini, bekerja sama dan tempat bekerja sama dengan semua lembaga, dan bahkan kami khususnya dari kalangan ya umat Kristen, Katolik, dan semua, dan khususnya hari ini lewat pewarna kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan dari semua apa yang sudah direncanakan dan sampai pada terlaksananya, apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat, dan bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai, kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus bawa, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa cenderungkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tangan menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan C, dan kami berdoa untuk kesehatan C di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat, sama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah mengawal keluar masuknya supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Haleluya. Dengan Yesus. Pada hari ini juga sebentar kami akan pisah satu dengan lain. Amin. Biar kami berdoa Tuhan untuk semua aktivitas akad. Nah itu. Jadi apa? Yang lucu juga ini si Panji Gumilang ini ya, kayaknya ini Panji Gumilang itu juga ngangkat tangan gitu sambil berdoa gitu, ikutin doa. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik ya, setidaknya ada 3 video ya teman-temannya, yang diawali dari kumpulan pendeta-pendeta
di masjid, dan saya tahu dan teman-teman pasti tahu bahwa itu di Pondok Pesantren Al Zaitun di masjid, dan di sana ada syekhnya yang bernama Panji Gumilang. Itu luar biasa. Mereka memuji Tuhan di dalam masjid. Mereka menyembah Tuhan, berdoa supaya tempat itu pun mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Saya percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, dipuji, suatu saat akan ada buah-buah dari sana. Itu yang pertama. Terima kasih telah membuka wadah untuk hal itu. Dan saya percaya hal ini pun membangun keberagaman dan penghargaan kita antar umat beragama. Yang kedua, tidak cukup sampai di situ. Ketika pendeta-pendeta memuji Tuhan di dalam masjid di pondok pesantren tersebut, ternyata begitu viral teman-teman bahwa Profesor Dr. Panji Gumilang justru mengajak seluruh rekan-rekan yang ada di pondok pesantren itu untuk memujikan salamnya Yahudi, Avinu Shalom Aleichem, dan disaksikan oleh seorang artis yang bernama Hakim Lukman itu siapa itu ya, dan dia juga ikut. Kalau kita perhatikan bibirnya atau mimiknya menyanyikan itu, dia nyanyi juga Avinu Shalom, Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom 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 Aleichem. Jadi itu hal yang luar biasa teman-teman, jarang-jarang terjadi, jarang-jarang, dan ini pasti menuai kontroversi, dan itu sudah terjadi kemarin-kemarin gitu ya. Sudah terjadi kontroversi itu dan sudah direaksi oleh ratusan banyak channel-channel umat muslim bahwa toleransi ini adalah toleransi yang kebablasan, toleransi yang keliru, toleransi yang begini dan begini dan begini. Apalagi ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa mazhabnya itu adalah mazhab Soekarno. Sontak semua itu menjadi panas karena apa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang, dan sampai sekarang masih terus dibahas teman-teman. Nah, yang terakhir ini teman-teman, tadi pertama pendeta, kedua pimpinan pondok pesantren, pemilik atau pendiri, yang ketiga ibu-ibu berjilbab ini teman-teman menyanyikan lagu yang luar biasa, menyanyikan lagu Kristen bersama-sama, memegang handphone sambil menyanyi lagu-lagu Kristen. Mereka menyukai, mereka bersemangat, mereka bersuka cita menyanyikan lagu-lagu rohani. Ada apa? Kok sampai segitunya begitu ya? Karena begini teman-teman, dalam pengajaran orang Kristen, membaca Alkitab itu luar biasa dilakukan, tapi memuji Tuhan lewat puji-pujian itu dapat menghantarkan kita kepada satu kepuasan hadirat Tuhan ada dalam diri kita kalau kita sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita itu mengenal Tuhan itu sendiri, sudah percaya sama Dia, lalu kita memuji Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia, maka akan ada rasa tenang, damai ketika menyanyikan lagu tersebut. Dan saya percaya semoga di waktu kemudian melalui puji-pujian ini seperti yang sudah bertebaran di TikTok ya, itu banyak sekali yang menyukai lagu-lagu rohani. Dan saya sudah berulang kali bahas bahwa dari lagu-lagu Kristen ada banyak orang yang akhirnya bersaksi di kolom komentar, puji Tuhan saya dulu Muslim, puji Tuhan saya dulu Islam, puji Tuhan saya dulu Hindu. Sudah pernah saya bahas di channel-channel saya, sudah saya bahas di channel saya, di video sebelumnya, teman-teman boleh cek. Saya menjadi percaya Yesus, saya didoakan, saya begini, saya begini. Itu luar biasa teman-teman. Jadi konten ini saya upload dari 3 bagian ini. Pendeta yang berdoa, pimpinan pondok pesantren mengajak jamaahnya untuk menyanyi Havenu Shalom, dan juga ibu-ibu ini bernyanyi tentang lagu rohani yang begitu hebat. Pekerjaan kita saat ini adalah orang-orang Kristen berdoa sungguh-sungguh supaya melalui lagu-lagu puji-pujian itu Allah Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan dan menerangi pikiran mereka. Itu saja. Jadi tidak ada paksaan dalam agama, tapi biarlah mereka mengetahui apa yang mereka sedang nyanyikan, dan akhirnya Tuhan menerangi pikiran mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saja, tidak ada yang lain. Teman-teman, mari terus berdoa bersemangat. Dimanapun firman Tuhan disebarkan, diberitakan, dimanapun lagu-lagu rohani dinyanyikan, percayalah suatu saat akan ada buah daripada itu, karena Roh Kudus pasti mendatangkan berkat. Ingat gak kejadiannya Paulus dan Silas ketika di penjara? Itu hebat teman-teman. Ketika Paulus dan Silas di penjara,
mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak bersedih hati, mereka tidak menangis, tapi di dalam penjara itu mereka memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan. Dan para penjaga itu mendengar kok ada suara nyaring begitu melalui puji-pujian mereka. Dan seketika apa yang terjadi? Gempa atau goyang semua itu penjara dan terbuka. Akhirnya apa? Penjaga penjara itu ketakutan dan mengira bahwa Paulus dan Silas itu sudah pergi. Ternyata mereka belum pergi. Waktu mereka mau bunuh diri, maka Paulus dan Silas berkata, jangan celakakan dirimu. Lalu penjaga penjara mengatakan apa? Apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Lalu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya melalui puji-pujian ada orang akan diberkati dan datang kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.